Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Oh, Sika. pagi. Bagaimana kabar jenengan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lali. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu jenengan di tengah jadwal kepadatan jenengan menyampaikan untuk kegiatan supervisi akademik. Oh iya. Kegiatan supervisi ini nanti ada 3 tahapan Bu. Oh iya. Tahapan pertama pra-observasi, tahapan kedua observasi, dan tahapan ketiganya pasca observasi. Siap. Untuk tahap pertama di pra-observasi, terima kasih jenengan sudah mempersiapkan modul. Oh iya, kemarin sudah diberitahu sama Bu Lali, sudah saya siapkan. Untuk tahap pra-observasi nanti saya ingin mengetahui tentang tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang akan dipersiapkan. Iya, Ini nanti saya mulai dari tujuan pembelajaran, Bu. Iya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajarannya nanti itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran modul ajar kebijakan moneter nanti itu satu, peserta didik itu mampu mendeskripsikan pengertian dan tujuan kebijakan moneter. Yang kedua, peserta didik mampu mendistribusikan peran dan fungsi kebijakan moneter. Yang ketiga, peserta didik dapat mendistribusikan jenis kebijakan moneter. Yang keempat, peserta didik dapat mendistribusikan mekanisme kebijakan moneter. Oh iya, berarti tentang kebijakan moneter gitu. Iya, Bu Sika pelajaran ekonomi Iya, Kemudian dari 4 tujuan pembelajaran yang jenengan sampaikan tadi, Bu, tentunya ada area yang akan dikembangkan. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai nanti itu apa, Bu? Areanya karena kayak saya menitik beratkan untuk sosialisasi dengan membaca, karena sekarang itu zaman digital. Jadi saya berpacu dengan metode yang saya gunakan, alurnya nanti tujuan saya yaitu peserta didik itu dapat menjelaskan pengertiannya. Dan tujuan kebijakan moneter itu apa. Itu nanti kita ambil dari KD 3.5.3 itu dengan menggunakan metode yang pertama saya ajarkan adalah ICT. Nah, di situ ada peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian tujuan kebijakan moneter. Yang kedua, itu peserta didik menyebutkan perannya dan fungsi kebijakan moneter. Kita ambil dari indikatornya 3.5.4. Itu juga menggunakan ada ICT lagi. Peserta didik mampu menyebutkan peran dan fungsi kebijakan moneter. Terus yang ketiga, di situ peserta didik menyebutkan jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kita ambil dari KD-nya 3.5.5 dengan menggunakan ICT juga, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kebijakan moneter. Yang keempat, peserta didik menyebutkan instrumennya kebijakan moneter. Nah, di situ juga KD-nya 3.5.6 dengan menggunakan metodenya ICT. Peserta didik mampu menyebutkan instrumen kebijakan moneter yang dipresentasikan secara berkelompok. Itu Berarti nanti siswa dibuat berkelompok seperti itu, Bu? Iya, nanti ada 4 kelompok. Nah, yang pertama itu semuanya tugas diberikan, saya tayangkan ICT-nya dulu. Terus yang kedua nanti ada anak-anak biar lebih paham, itu saya beri singkat tentang PPT. Baru nanti untuk mencatat memahaminya, nanti saya memberikan LKPD yang saya berikan ke 4 kelompok sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Luar biasa ya, Bu. Kemudian untuk mencapai tujuan dan area yang dikembangkan tentunya ada strategi yang dipersiapkan. Nah, ini nanti strategi yang jenengan gunakan itu apa, Bu? Strategi yang saya gunakan karena saya amati anak-anak itu kurang begitu suka membaca, akhirnya saya menggunakan problem basic learning atau PBL. PBL modelnya saya pakai PBL. Terus metodenya nanti anak-anak biar tertarik, saya tayangkan dulu metodenya, modelnya yaitu ICT. Mungkin ICT. Dengan ICT itu dengan cara ada video, anak-anak lebih tertarik. Terus nanti dari tayangan tadi ada tanya jawab, Ibu. Saya tanya jawab, responnya bagaimana ya. Setelah itu anak-anak melakukan diskusi biar lebih ramai diskusi. Baru nanti ada studi kasus, jadi nanti dari kelompok 4.
tahap demi tahapnya sudah terpresentasikan dengan baik nggih Bu. Nah, ini nanti untuk langkah kedua kita observasi, Bu Sikam bisa hari apa ya Bu? Nanti insya Allah hari Rabu aja ya Bu ya, gimana? Rabu, oh ya siap, Rabu ini nggih. Iya. Ya nggih Bu. Nanti hari Rabu kita bertemu lagi untuk observasi. Baik. Nggih. Ya. Terima kasih waktunya jenengan Bu Sikam. Oh, Kita iya. bertemu kembali hari Rabu. Baik. Nggih. Terima kasih. Kenal cinta damai, ya, cinta damai, cinta setia dengan teman, kesetiaan, kejujuran dan kekompakan. Baik, untuk hari ini sebelum Ibu menjelaskan materi tentang kebijakan, hari ini materinya apa anak masih ingat? Atau Ibu kemarin sudah memberikan materi minggu depan belajarnya anak? Kebijakan moneter. Ingat kebijakan moneter. Sebelum menginjak kebijakan moneter, Ibu mau mengulang lagi, ya. Mengulang lagi apa kejadian apa yang kamu alami selama 3 tahun yang lalu, anak-anak? Corona, COVID, ya. Waktu COVID itu kalian di rumah atau di asrama? Di rumah. Ya. Nah, waktu 3 tahun yang lalu itu apa yang kamu rasakan, anak-anak? Kamu amati dari segi pasar, ya. Di pasar itu bagaimana? Sampai pernah ke pasar? Kalian pernah ke pasar? Waktu COVID, gimana? Ekonomi turun. Faktornya kenapa? Terus inflasi. Hah? Inflasi. Karena inflasi ya. Lah kenapa kok terjadi inflasi? Soalnya kita nggak boleh keluar rumah, jadi banyak belanja online gitu. Ya, jadi semuanya pakai online semuanya. Jadi kamu tidak kenal berang. Uang aja itu takut. Akhirnya kan uang kita jadi numpuk sekali, ya kan? Di mana kita numpuk? Akhirnya malah bulat, ya, jadi satu. Akhirnya perekonomiannya dari segi pasar itu malah ke ya. Sebelum materi kebijakan moneter, tadi Ibu sudah bercerita tentang apa tadi? Inflasi. Tadi Amanda sudah bercerita, saya nggak pernah ke pasar Bu. Nah, ini apa gambarnya? Tadi seperti apa kamu tadi? Seperti ini? Naik dan turun. Yang naik tadi apanya? Yang naik itu Inflasi apa deflasi? Inflasi. Inflasi kenapa kok terjadi naik, tarunan? Uangnya menurun. Tadi seperti apa Anda? Sebagai apa tadi? Ada inflasi, ada deflasi, menstabilkan harga. Bagus. Perannya kebijakan itu sebagai apa? Nah, kalau sudah perannya sudah tahu tujuannya. Iya. Tujuannya apa Anda? ya itu menstabilkan harga itu Bu, supaya tidak terjadinya kesenjangan, seimbang. Kalau sudah tahu tujuannya nanti Nah ini nanti Ibu berharap kalian nanti bulan-bulan tahu ya, bulan-bulan tahu apa itu kebijakan moneter, perannya dia sebagai apa, tujuannya sebagai apa. Terus setelah itu diinstrumenkan. Saja nih kalau di masyarakat itu seperti apa wujudnya itu kalian tidak tahu. Langsung bentuk kelompok anak-anak. Ayo silakan. Senyaman mungkin, seedan mungkin, ya. Kelompok 2. Nomor 2 siapa kemarin? Saya. Apa sampean? Sudah. Sudah. Alfabet B-nya.
Silakan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit cukup kan? Kalau Natali lebih. Terus kondisinya tuh biar stabil sama Ada keseimbangan, keseimbangan keseimbangan antara yang dirawatnya yang dijual sama yang makan. Itu berarti kamu harus menjadi kamu tiga. ada permasalahan di sini. Waktunya sudah hampir habis ya. Kelompok kalian dulu ya, kelompok dulu. Ya, silakan. Bisa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 5 menit ya. Ya. Saya akan menjelaskan yang kedua tentang kebijakan moneter kontraktif. Jadi, kebijakan moneter kontraktif adalah jenis kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang diambil sebagai langkah untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat ketika terjadi inflasi. Mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang negara. Pada akhirnya dapat menyebabkan resesi ekonomi jika diterapkan terlalu agresif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan tentang jenis-jenis kebijakan moneter tadi? Gimana Anda? Semisal tujuan utama dari kebijakan moneter itu kan adanya diharapkan jumlah uang yang beredar itu stabil agar tingkat inflasi itu terkendali. Semisal masih banyak orang-orang yang beranggapan saya tuh masih bisa memegang gitu, masih bisa menangani kasus kekurangan uang saya, jadi saya tidak mau meminjam uang dari bank sentral. Berarti mungkin dia sudah punya gambaran kalau dia mau meminjam itu resikonya terutama bunga ya kan? Iya. Nah, akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya itu dalam bentuk jualan. Waktu COVID kemarin jualannya kan tidak pasar kalau tidak. Dia bisa bagus jualannya lewat online, ya kan? Gimana Anda? Ya. Kelompok 3 mungkin sudah. Oke, kita kasih semangat kepada Amanda yang mau tampil. Ayo kita kasih semangat ya, biar semangat. Ayo Amanda. Suatu hari di sebuah desa yang makmur, tepat di lereng Gunung Kelut, mengalami jurang yang tinggi dan membuat kerusakan tanaman. Kita dengarkan Menurut ya. riset data kerusakan tanaman pada tahun ini cukup membuat para petani dapat gulung tikar. Hanya beberapa persen dari hasil panen yang dapat dijual ke pasar, pastinya dengan harga yang tinggi untuk menutupi biaya perawatan. Bagaimana dengan terjual yang hasil panen dengan harga tinggi, atau akankah terjadi inflasi? Aduh, ini cabai gara-gara cuaca nih panennya jadi jelek gimana ini? Ayo, mau cabai, kita jual. Pak, cabai Pak. Berapa, Mas? Ya 70.000 Mas. Kilo. Mahal banget, Mas. Loh, mahal banget gimana? Ini kemarin karena cuaca buruk ini, udah, karena mau nggak mau harus beli 70.000 ini. Sudah, Mas, ini, Mas. Oh iya, berapa Mas? Ya, 70.000, Mas. Oh, Ini udah pas. Udah pas ya? Ya, ini, Mas. Oh iya, betul ini Mas. Nah, makasih ya Mas. Ya, Mas. Mahal, Mas. Saya terima uangnya Mas. Siapa yang mau beli cabai? Satu kilo, Mas, mau beli? Berapa? Enggak apa. Harga satu kilonya berapa? 10.000. Ih, mahal banget. Ya, dari petaninya gitu, Mbak. Ambil untuknya jangan banyak-banyak dong, kasih aku belinya. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya nggak jadi beli.
Sudah, siapa yang mau beli? Mau beli mau semua. Berisik banget. Kita dari Bank BI mau mengadakan survei dengan hasil data barang yang ada di pasar. Saya mau bertanya sih untuk cabenya itu dengan harga berapa ya Pak untuk 1 kilonya? Sekarang 80.000 Pak. Nah iya Pak, naiknya banyak banget. Iya, baru dicek. Oh ya, jadi saya mau menawari Bapak dengan bisnis kami yaitu politik diskonto atau diskonto rate policy, yaitu jadi meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dalam kutip dengan suku bunga yang rendah, jadi Bapak bisa mengembalikan dengan cepat. Apakah Bapak tertarik? Mungkin kalau tertarik saya akan memberikan brosurnya. Bisa pergi ke kantor kami. Boleh Pak, boleh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Sucipto. Iya, sudah berkenalan dengan Bapak Sucipto. Saya tunggu di kantor kami ya Pak, di Jalan Anggrek nomor 1. Pak. Sudah selesai. Tadi yang dibahas itu yang diperjualbelikan apa? Cabai. Yang jual itu merasa bagaimana? Yang petani. Petaninya senang atau enggak? Tadi kecewa. Kecewa karena kenapa? Karena bukan karena cuaca ya, hujan, COVID, obatnya, mednya mahal semuanya. Ya, bagus sekali silakan gitu. Diamati gambarnya. Iya, diamati semuanya. Jadi ini yang kita amati. Bisa melihat? Nomor 3. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah atau bergejolak. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya juga jika BI rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian bagi kesejahteraan kita semua. Tentang cerita tadi, kamu dari siapa yang bisa menginstrumentasikan tentang gambar ini? Gak apa-apa, itu seumpama kamu nanti sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, kamu mesti memperhitungkan keuanganmu, kamu pakai untuk apa? Tadi uangnya dia gajinya berapa anak-anak kalau Natal ini? 500 ya. Digunakan untuk apa ini? Perencanaan belanja bulanan, anggarannya 500.000. Ya, kalau dia sudah tertata, dia mesti akan cukup. Tapi kalau dia melambung atau berkurang, akhirnya dari akhirnya jadi melambung, jadi berkurang. Ketika analisis sudah, pengertiannya sudah, sekarang dia mau tanya sebentar ya. Kita kesimpulan. Kesimpulannya apa yang kamu tahu tentang inflasi tadi ya, anak? Kenaikan harga. Kenaikan harga. Faktornya? Karena uangnya menumpuk. Kalau uangnya menumpuk, Tidak bisa berlipat. ya maka kebijakan moneternya sebagai apa perannya? Menstabilkan Menstabilkan harganya biar tidak terlalu turun atau tidak banyak. Kira-kira juga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, untuk merespon dari hasil karya kelompok 1, 2, 3, 4 ada drama, ada apa lagi tadi jangan Karena typing,
dibuka sekarang HP-nya. Silakan dikerjakan kuis yang Ibu kirim di link kalian, dibuka. Nanti kita buat waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit cukup ya. Silakan satu nomor. Ada 5 soal mungkin Ibu Diah memberikannya. Silakan dibuka di HP kalian. Saya beri waktu 5 menit. Nanti kelompok yang mana yang dahulu yang dapat nilai paling banyak. Kelompok 1 8.500. 1.800. Kelompok 4 9.000 masuk. 9.004. Baik, dimenangkan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, terakhir semuanya kelompok 3 maju ke depan yang berikan survei. Ayo, jangan dinilai dengan benar ya, tapi dinilai dari hasilnya ya. Ya, selamat ya kelompok 3. Selamat kelompok 3. Ayo masuk. Ya, kita kasih semangat kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Baik anak-anak, alhamdulillah materi sudah Ibu jelaskan. Bagaimana hari ini? Menyenangkan ya. Sekarang mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang kebijakan moneter? Sebuah cara untuk menstabilkan atau mengurangi inflasi. Iya, sebuah cara untuk menstabilkan harga. Ya. Nah, sekarang perannya kebijakan moneter itu sebagai apa? Peran. Instrumen pengendali uang yang beredar. Ayo semangat. Sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Iya, sebagai instrumen pengendali keuangan yang beredar. Ya. Tujuannya sekarang Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. iya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biar bagaimana tadi? Supaya stabil. Biar stabil katanya Amanda ya, tadi buat cerita bagus sekali. Ayo instrumen kan ini sudah diinstrumenkan kelompok berapa tadi? 1 sama 4. Jenisnya tadi sudah dijelaskan tadi apa? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Jenisnya apa saja tadi? Jenisnya ada Jenisnya tadi ada berapa tadi? Ada 2. Ada 2. Apa kandungan apa? Kebijakan moneter ekspansif sama kebijakan moneter kontraktif. Dia semuanya sudah kita dapatkan ya. Nah sekarang Ibu mau tanya ada permasalahan tak di antara kelompok 1, 2, 3, 4? 3. Kalau tidak ada, bagaimana untuk minggu depan? Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Ya. Ibu mau tanya saya, kebijakan moneter itu dapat dilakukan
kebijakan fiskal. Yang kedua, perannya sebagai apa kebijakan fiskal itu? Yang ketiga, tujuannya untuk apa? Terus jenisnya itu seperti apa? Nanti sama apa enggak dengan kebijakan moneter? Kemarin ada yang tanya, oh itu ada hubungannya ya, ternyata iya, moneter sama fiskal tidak bisa dipisahkan. Ya, baik, sudah. Kalau sudah, itu sedang dipelajari di asrama. Ibu berpesan nanti sebelum materi ini selesai, ini silakan dikemas kembali. Kalau sudah selesai, seperti biasa kita tutup lagi. Duduk, siap, gerak. Penerimaan materi pada pagi hari ini telah dilaksanakan laporan selesai. Sampai doa kembali tempat keluarga. Siap, keluar. Sebelum mengakhiri materi pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Dan di tempat gerak. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu. Kita bertemu lagi pada tahap supervisi kita yang ketiga pasca observasi. Oke. Kemarin pada hari Rabu di kelas 11-6 jam ke-5-6 Ibu. Saya sudah masuk observasi ke kelas jenengan. Saya mengetahui bahwa anak-anaknya tertarik dengan ekonomi. Kemudian suasana kelasnya juga hidup, untuk diferensiasi kontennya juga nampak. Kemudian saya tertarik dengan salah satu pendapat dari siswa dari NTT. Iya, betul. Ya. Karena hubungannya dengan ekonomi, saya juga belajar ini tentang ekonomi kebijakan moneter, bahwa saat pandemi kemarin terjadi penurunan. Iya, terjadi inflasi. Kemudian di akhir tadi juga dari kelompok 4 membuat drama gitu. Betul, iya. Ada drama. Sangat menarik Bu. Juga ini memotivasi saya untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan ICT. Iya, betul. Oke. Kemudian ada beberapa pencapaian yang ingin saya tanyakan ke jenengan di tahap ketiga ini. Untuk yang pertama tentang perasaan jenengan Bu. Bagaimana perasaan jenengan setelah melaksanakan rangkaian tahapan observasi ini? Setelah melaksanakan rancangan ini, saya merasa tertarik juga, termotivasi untuk merubah cara pembelajaran saya yang dulu mungkin masih memakai metode ceramah. Ya, kemarin itu sudah muncul gagasan, gambaran bagaimana anak-anak biar tertarik, tidak membosankan belajar ekonomi gitu. Iya, anak semangat. Biar anak-anak semangat, betul ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, area kompetensi apa yang telah tercapai pada observasi kemarin Bu? Anak-anak itu saya amati sudah mulai tidak hanya mengamati materi dari pembukuan, dari buku itu saja, dia mulai mengamati di lingkungan sekitarnya itu. Jadi di lingkungan sekitarnya dimasukkan dengan materi kebijakan moneter itu, diterapkan dan nanti dijabarkan dengan perhitungannya juga. Jadi anak-anak nanti biar tertarik, oh ternyata di lingkungan itu seperti ini. Kalau disamakan dengan materi ekonomi kebijakan moneter, oh ternyata ada juga. Nyambung gitu ya. Gitu. Jadi sudah mulai tumbuh anak-anak untuk mencintai. Ayo Bu belajar lagi. Kemudian yang ketiga, apakah langkah-langkah pembelajaran yang jenengan rencanakan kemarin sudah terlaksana Bu? Ya, saya anggap kemarin itu sudah mulai bagus karena metode terakhirnya itu kan ada kuis. Ada kuis. Setelah kemarin itu ada tes ya, pre-tes, terus setelah itu kuis, nilainya itu sudah mulai alhamdulillah sekitar 80% ada peningkatan. Terjadi peningkatan. Betul. Untuk peningkatannya itu tingkat keberhasilannya seperti apa Bu? Keberhasilannya satu, dari anak-anak kemarin itu ada 4 tipe Bu. Jadi anak-anak yang suka audio terus kinestetik masih malu-malu tapi dia sebenarnya bisa. Itu saya paksa untuk bisa tampil. Jadi ternyata 4 kelompok itu
Bu saya suka yang drama, oke saya bagi kelompok yang suka drama, yang kinestetik saya kelompokkan kinestetik. Jadi dia di papan itu penuh dengan imajinasi mereka sendiri. Di papannya kemarin Penuh, penuh ya. nggih. Jadi hidup semuanya. Jadi alhamdulillah bagaimana materinya sudah paham Bu saya seperti ini. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya pakai saya juga harus menggunakan 4 metode tadi sesuai karakter anak-anak. Iya, nggih. Sesuai karakter murid kemarin ada yang Audio, auditorial, betul. visual, Ternyata kinestetik. kalau audio itu kita manfaatkan dengan kuis, dia nilainya bagus, tapi pembicaraannya masih malu. Iya, gitu. karena mereka memang tipe audio. Iya, jadi dia sukanya itu mengerjakan daripada berbicaranya. Iya. Iya. Oke. Ini yang terakhir ini Bu. Iya. Dari semua yang jenengan sampaikan tadi tentunya ada kendala yang menyertai. Nah, ini untuk kendala yang dihadapi pada saat kegiatan pembelajaran itu apa Bu? Biasanya kendalanya itu pakai wifi-nya itu Bu. Oh iya. Jadi biasanya itu kan mungkin karena kelas kita itu semuanya pakai wifi satu sekolahan ya. Jadi kalau kebetulan kalau jam 1-2 mungkin masih efektif aman ya. Nanti kalau sudah jam 4-5-6 itu biasanya mulai putus. Jadi nanti untuk kreativitas anak-anak itu terganggu dengan kendala wifi atau jaringan. Keras berarti. Keras. Tapi solusinya kemarin saya persiapan dulu Bu modulnya LKPD-nya dari rumah tadi. Kalau misalkan tidak bisa, akhirnya saya beli LKPD, anak-anak tetap aktif mengerjakan soal. Oh iya. Terima kasih atas waktu jenengan Bu. Supervisi ini saya juga belajar untuk menyupervisi, kemudian kedepannya saya berharap nanti kita bisa bergantian. Ya, baik. Terima kasih Bu Zika, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih.